Perkenalkan, nama saya Junitor Mende, kelas A1 Keperawatan semester 5, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Anak 2 dengan materi Sindrom Nefrotik. Sindrom nefrotik adalah kerusakan pada ginjal yang menyebabkan kadar protein dalam urin meningkat. Tingginya kadar protein tersebut disebabkan oleh kebocoran pada bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah atau glomerulus. Sindrom nefrotik merupakan keadaan klinis dengan adanya proteinuria masif, hipoalbuminemia, edema, dan hiperlipidemia. Sindrom nefrotik adalah sebuah kumpulan gejala yang menunjukkan adanya gangguan ginjal. Albuminuria, jumlah protein yang banyak dalam urin, hiperlipidemia, jumlah kolesterol dan lemak yang tinggi dalam darah, edema, pembekakan yang umumnya terjadi pada kaki, tangan atau wajah, hipoalbuminemia, jumlah protein albumin yang rendah dalam darah. Sindrom nefrotik juga dapat disebabkan oleh penyakit sistemik yang memengaruhi organ-organ lain selain ginjal, seperti diabetes, amyloidosis, dan lupus erythematosus. Sindrom nefrotik dapat meningkatkan resiko infeksi dan pembekuan darah. Sindrom nefrotik merupakan salah satu jenis penyakit ginjal pada anak-anak maupun orang dewasa. Gejala sindrom nefrotik. Gejala sindrom nefrotik bisa meliputi pembekakan pada kaki, pergelangan kaki, dan terkadang bisa sampai ke wajah dan tangan, kenaikan berat badan yang signifikan, tubuh merasa sangat lelah, air kencing yang keluar berbusa atau berbuih, tidak merasa lapar. Penyebab sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik biasanya disebabkan oleh kerusakan pada klaster pembuluh darah kecil. Glomeruli menyaring darah di ginjal bertugas memisahkan hal-hal yang dibutuhkan tubuh dan tidak. Glomeruli yang sehat akan menjaga protein darah, terutama albumin, yang dibutuhkan untuk mempertahankan jumlah cairan yang tepat dalam tubuh agar tidak meresap ke dalam urin. Ketika rusak, glomeruli akan memungkinkan terlalu banyak protein darah yang ikut keluar bersama urin. Komplikasi sindrom nefrotik. Selain membuat tubuh kehilangan protein, penderita sindrom nefrotik juga akan kekurangan protein dalam darah. Sindrom nefrotik bisa menyebabkan komplikasi penyakit lain seperti hipertensi akibat gangguan pada ginjal, malnutrisi akibat banyaknya protein dalam darah yang terbuang bersama urin, peningkatan kadar kolesterol dalam darah, pembentukan gumpalan darah akibat protein pengencer darah alami ikut terbuang bersama urin, rentan terkena infeksi akibat antibodi dalam darah ikut terbuang bersama urin, penyakit gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronis akibat ginjal tidak dapat menyaring darah dengan optimal. Pengobatan sindrom nefrotik. Pengobatan untuk penderita sindrom nefrotik tidak sama karena tiap pengobatan yang dilakukan akan bergantung pada penyebab munculnya sindrom nefrotik pada seseorang. Ada beberapa obat yang bisa diberikan kepada penderita nefrotik seperti obat kortikosteroid yang berfungsi untuk menangani peradangan pada ginjal atau penyakit peradangan penyebab sindrom nefrotik seperti lupus atau amyloidosis, obat antihipertensi yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah tinggi, obat diuretik berfungsi untuk membuat cairan yang berlebihan dan dalam tubuh, obat pengencer darah untuk menurunkan resiko penggumpalan darah merupakan penyakit komplikasi dari sindrom nefrotik, obat penisilin sebagai obat antibiotik yang digunakan untuk mencegah infeksi yang merupakan komplikasi dari sindrom nefrotik. Di akhir video ini, saya ingin mengajak teman-teman yang masih bingung untuk kuliah di mana, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalamnya ada beberapa fakultas yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Sastra. Lebih khusus, saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.